Assalamualaikum para sedulur. Dalam belajar memandang, menyimak, meneliti, menyimpulkan, mensikapi sejarah, kita mesti bijak. Karena sejarah mesti apa adanya. Sedikit saja merubah, tentu akan terjadi ketimpangan, apalagi membelokkan sejarah. Kemudian, bagi seorang yang bergelut dalam dunia sejarah, selain teliti, menggunakan akal sehat, logika berpikir, tafakur, serta menjauhkan diri dari rasa benci dan cinta, ketika diri terjatuh di antara salah satunya, maka yang terjadi ketika kita benci, kita tidak bisa menerima kebenaran dari yang kita benci walaupun itu benar. Dan ketika kita cinta, kita akan menolak keburukan walaupun itu nyata. Nah, bagaimana dengan sejarah Indonesia yang kita termasuk di dalamnya, sejarah leluhur kita sendiri? Namun ketika kita tutup-tutupi, itu pun termasuk menyalahi kaidah yang di atas. Maka sejarah menuntut apa adanya sebagai pembelajaran kita ke depan. Sejarah sebagai jembatan masa kini dan yang akan datang, seperti kaca spion. Nah, mengenai runutan daftar para adipati Semarang, Demak, dan Grobogan, ini masih jauh dari benar. Apa yang kita lihat di Wikipedia, di Google, itu banyak salah ya, banyak salahnya. Ini karena ketidaktahuan atau memang dulu ada oknum yang tidak mengikut sertakan dalam daftar adipati ketiga kota ini. Ini kesalahan yang dalam penyebutan, kesalahan penulisan, maka tentu berakibat pada tertutupnya sejarah dan nasab. Baiklah, di sini kami ungkapkan hasil penelitian kami yang kami ambil dari berbagai referensi. Sementara untuk adipati Semarang hingga nanti adipati yang ke-10 dulu. Jadi yang pertama dan yang kedua sudah kami ceritakan di video yang kemarin-kemarin. Sekarang adipati yang ketiga, yaitu Pangeran Adipati Kebumen, tahun Jawa 1534 atau tahun Masehi 1607 ya. Bernama kecil Raden Ketip, adik Sunan Tembayat ini kemudian mengambil alih ke pengurusan dari Pandanaran II. Ia menikah dengan putri Sultan Pajang dan mendapat gelar Pangeran Mangkubumi. Yang memberi gelar ini adalah Sultan Hadiwijaya. Pada tahun 1657 beliau meninggal. Jenazahnya dimakamkan di Kebumen atau Mangkubumen atau yang sekarang disebut Bregota. Kemudian digantikan oleh Kiai Khalifah. Nomor adipati Semarang yang keempat adalah Kiai Khalifah, putra Pangeran Adipati Kebumen. Menggantikannya, kemudian ia bergelar Mangkubumen ketiga. Namun tak berselang lama setelah pelantikannya, Pangeran Mataram, yaitu waktu itu adalah Amangkurat I, di mana Semarang merupakan wilayah kekuasaannya, segera menurunkan dia dari jabatannya. Nah, ini perlu untuk kita ketahui bersama. Dewasa ini kita dihebohkan dengan tesis Kiai Imad yang soal nasab para habaib. Kami menganggap yang paling krusial di sini adalah mengenai asal usul atau sejarah. Kami mendapatkan sebuah kopian buku dari seorang sejarawan terkenal, Profesor Peter Carey, yang buku ini begitu langka hingga beliau membelinya lumayan mahal. Bahkan kalau saya menganggap ya itu mahal sekali. Secara ringkas, isi buku ini menceritakan tentang koloni Hadramut yang ada di Hindia Belanda atau Indonesia sekarang.
Kami bertujuan agar semua tercerahkan, agar suudzon tidak berkembang terlalu jauh, agar pula kita tidak tersesat atas pembelokan sejarah. Baik, yang pertama, kapan kedatangan para habaib itu? Benarkah mereka dibawa Belanda untuk meredam berbagai pemberontakan rakyat yang bersumber dari para ulama pribumi dan santri? Mengenai kapan pertamanya masih memerlukan kajian intens, sebab tentu secara personal mungkin ada satu dua pendahulu, tapi ini perlu bukti konkret ya. Mungkin makam, keturunan atau sejarah tutur yang jujur, tidak terawangan, tidak diada-adakan, jujur, asli cerita rakyat turun temurun. Nah itu ya. Jadi sejak tahun 1870 imigrasi dari Hadramut perkembangannya mulai pesat dan telah difasilitasi dan didata keberadaannya. Sehubungan dengan Pulau Jawa dan Madura, sensus khusus dan rinci yang dilakukan pada tahun 1883 lalu kemudian dibandingkan dengan angka statistik resmi dari tahun 1870 dan 1859 untuk setiap kota di mana orang Hadramut ditemukan. Nah, sebelum tahun 1839 jumlah koloni Hadramut yang berada di Hindia Belanda tidak ada data pasti dalam statistik resmi ya. Mereka disamakan dengan orang Bengali atau orang India dan orang asing Arabian lainnya. Yang paling mencuat namanya adalah Habib Amir Al-Jufri dari Jepara, yang kemudian diminta Amangkurat I Tegal Arum yang berkuasa 1646 hingga 1677 untuk menjadi penasehat keagamaannya. Namun apakah penasehat ini terkait dengan apa yang dilakukan Amangkurat I yang sejarahnya banyak kontroversi ya. Di sini tidak kami singgung soal kontroversi itu. Yang jelas di mana beliau berkuasa, di masa itu terjadi pemberontakan atau perang besar, yaitu Raden Trunojoyo. Di sini kami tidak menemukan sejauh mana peran beliau Habib Amir ini, atau selanjutnya sejarahnya bagaimana, tidak ada kami temukan. Mungkin hanya sebagai guru agamanya saja. Jadi cerita ini kami kutip dari The Lokomotif Verdeblatt Sabtu 1 Agustus 1908, Allgemeine Handelsblatt Sabtu 20 Januari 1940, The Lokomotif Witterdijk 21 Februari 1885, The Lokomotif Witterdijk 21 Februari 1925, The Lokomotif 19 November 1918, Sejarah para Bupati Semarang dari Het Noorders 1941, koran lagi The Lokomotif 19 September 1927, Raden Ngabei Cokro Hadi Wikromo, Pakem Sajoro Susro Hadi Manggalan 624 135, Raden Ngabei Cokro Hadi Wikromo 1932 1934. Ceritanya begini, Kiai Terboyo memiliki, bukan Kanjeng Terboyo ya, beda ini antara Kiai Terboyo dengan Kanjeng Terboyo. Kiai Terboyo adalah eyang buyut dari Kanjeng Terboyo, memiliki seorang putra bernama Kiai Wongsonoyo yang kemudian tinggal di kampung Jongke dekat Semarang atas permintaan ayahnya, dan diberi nama kampung itu Kampung Jongke atau Kiai Jongke.
pada tahun 1645 pada masa pemerintahan Amangkurat I. Kemudian seorang Habib dari Jepara datang. Beliau bernama Habib Amir Ibnu Muhammad Al-Jufri yang mengajar agama di sana. Namanya begitu dikenal luas dan ia juga dianggap sebagai bapak spiritual seluruh Jepara. Sunan Amangkurat I mengutusnya ke Mataram. Dipanggil dia ke Mataram untuk Amangkurat I belajar agama dari beliau. Sebagai tanda kepuasan dan rasa terima kasihnya, Amangkurat menganugerahkan salah satu keponakannya, putri dari Pangeran Juru, dan juga mengangkatnya dan memberi gelar kepada Al-Habib, gelar Pangeran Martokusumo. Setelah itu Al-Habib Amir Al-Jufri kembali ke Jepara. Habib Amir Al-Jufri atau Pangeran Martokusumo memiliki 2 orang anak dari perkawinannya dengan sang putri Pangeran Juru, yaitu Pangeran Bagus, yang kemudian ya meninggal dunia di desa Kebagusan yang sekarang jadi desa Kebagusan. Dan seorang putri bernama Raden Ayu Sayyid Husain yang kemudian menikah dengan Kiai Wongsonoyo atau Kiai Jongke. Jadi pernikahan Kiai Wongsonoyo, Kiai Jongke itu dengan putri Syarif Amir Al-Jufri atau Pangeran Martokusumo ini dikaruniai 5 putri dan 1 putra. Jadi putra ini adalah Kiai Bustam yang kelak kemudian menjadi Kampung Bustaman atau Bani Bustam. Nah, berarti dari perempuan Kiai Bustam ini adalah keturunan Habib Amir, tapi dari perempuan ya. Dari sini juga kita menjelaskan bahwa Bustaman bukan Habib, tidak ada fam Bustaman ya. Lah, bagaimana dengan Raden Saleh, pelukis terkenal itu, Den? Maksudnya? Ya, katanya beliau Habib. Lalu pakai nama Raden Saleh, Syarif Butaman. Oh, gini. Eyang Kertoboso atau Kiai Bustam mempunyai 10 putra ya, putra putri. 1 Kiai Angabai Wongso Direjo, Patih Pekalongan. 2 Raden Tumenggung Karto Dinagoro, 1 Bupati Batang. 3 Ki Martowijoyo Demang Kaligawe. 4 Raden Ayu Mangko Dipuro, istri Patih Demak. 5 Ki Kartoboso II atau Jaksa Agung Semarang. 6 Ki Prawiro Dirjo, Patih Demak. 7 Kiai Muhammad Bustam, Penghulu Semarang. 8 Ki Ngabai Surodirjo, Patih Batang. 9 Nyimas Ajeng Zarip. 10 Kiai Adipati Yudonegoro, Bupati Lasem. Nah, yang nomor 9 Nyimas Ajeng Zarip dinikahi Sayyid Alwi bin Awal bin Yahya. Punya putra bernama Sayyid Husain bin Awal bin Yahya. Menikah dengan sepupunya sendiri, putri dari Kiai Haji Agung Bustam atau Kertoboso II, Jaksa Agung Semarang. Lahirlah Raden Saleh Syarif Bustaman. Jadi Bustaman yang dipakai nama untuk Raden Saleh itu dari ibunya, sedangkan fam Habibnya dari ayah beliau bin Yahya. Den, seorang Habib fam bin Yahya tapi lebih memakai Bani Bustaman dari ibu. Gimana ceritanya ini? Bahwa begini, sejak umur kira-kira 6 tahun beliau yatim piatu
Kemudian diasuh oleh Eyang Kertoboyo, Kanjeng Terboyo, yang beliau Eyang Kanjeng Terboyo adalah keluarga Bustaman. Jadi sejak kecil Raden Saleh ini lebih dekat dengan keluarga Bustaman daripada keluarga bin Yahya. Oh begitu, tak kirain ndak mau make Fam Habib. Lalu apakah Bustaman seorang Sayyidin? Halah, nanti ditunggu kisah kampung Bustaman. Wah siap. Lanjut, Oke. kembali ke cerita Adipati Semarang ya. Adipati Semarang yang kelima adalah Tambi Jemiril atau Tambi Semail. Ini pilihan Sunan Amangkurat I Tegalarum 1646 1677. Untuk menggantikannya, nah kemudian ia hanya menjabat 3 tahun. Setelah itu ia diberhentikan pula. Adipati Semarang yang ke-6 yang menggantikan Kiai Tambi Semail adalah Kiai Ngabei Wongsorjo, asal dari Sedayu, tahun 1659 Masehi. Ia ditunjuk langsung oleh Sunan Amangkurat untuk menggantikan Kiai Tambi. Pada pemerintahannya ini, ia membangun pendopo kadipaten di Kampung Gubahan. 7 tahun menjabat. Ia kemudian diturunkan oleh Amangkurat. Beliau harus melepaskan jabatannya dan kemudian diserahkan kepada Kiai Ngabei Tawi Projo. Kemudian Adipati yang ke-7 Kiai Ngabei Tawi Projo tadi, asal dari Kajoran. Beliau memindahkan kabupaten dari Gubahan ke Kampung Sekayu. Hanya 4 tahun.
Louis William Christian van den Put, kelahiran 19 Oktober 1845, meninggal 2 Maret 1927, oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda diminta untuk melaporkan, mendata, dan mengorek sejarah tentang orang-orang koloni Hadramut yang ada di Kepulauan Hindia Belanda. Ya, kemudian dituangkan dalam buku Hadramut ini, koloni Hadramut ini. Nah, apa isinya? Nanti sebagian akan kami ceritakan di video-video berikut. Ikuti terus channel ini. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.